Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pagawan Alfarisi, IMT, IPM, selaku dosen dari mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik. Baiklah, perkenalkan nama saya Dino. Saya selaku moderator di kelompok 4 dengan materi analisis investasi sistem UPS dan genset untuk backup daya di rumah sakit. Dengan studi perbandingan dari sisi teknis dan ekonomi dengan cara penggunaan UPS, genset, dan baterai cadangan dalam sistem kelistrikan darurat yang beranggotakan Maulana Zikran dan Abil Dwi Juniku. Baiklah, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 1 pendahuluan latar belakang dalam kondisi pemadaman listrik, sistem kelistrikan darurat seperti UPS, unit triple power supply, genset atau generation set, dan baterai cadangan digunakan untuk menjamin kontinuitas daya. UPS memiliki kemampuan menyediakan daya secara instan dalam waktu kurang dari 10 menit, sehingga sangat ideal untuk beban kritis yang tidak boleh mengalami interupsi. Namun daya yang disuplai UPS biasanya hanya mampu bertahan dalam durasi terbatas, tergantung kapasitas baterai. Bab 2 tinjauan pustaka, konsep sistem kelistrikan darurat di rumah sakit. Sistem kelistrikan darurat juga dikenal sebagai sistem kelistrikan cadangan adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan kepalitan daya listrik secara otomatis ketika sumber listrik utama atau PLN mengalami gangguan atau padam. Sistem ini memiliki peran vital, terutama di fasilitas penting seperti rumah sakit yang bergantung pada keberlangsungan suplai daya untuk mendukung fungsi-fungsi penyelamatan jiwa. Fungsi utama sistem kelistrikan darurat di rumah sakit lain menjamin kontinuitas layanan kesehatan yang memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi pemadaman listrik dari PLN. Menjaga keselamatan pasien dan tenaga medis pada saat operasi atau perawatan intensif bisa mengakibatkan kematian seperti darurat pada hal tersebut, memenuhi standar akreditasi dan regulasi. Unitary Supply atau UPS merupakan alat berfungsi memberikan pasokan listrik sementara secara otomatis ketika sumber utama mengalami gangguan atau padam. Peran UPS sangat penting untuk memastikan kelistrikan tetap stabil dan tidak terputus, khususnya pada perangkat yang bersifat kritis seperti di rumah sakit. Fungsi utama UPS: 1. Cadangan daya sementara. Menyediakan energi selama beberapa menit agar pengguna bisa menyimpan data atau langsung dapat beralih ke sumber cadangan lain seperti genset. 2. Stabilitas tegangan. Mengatur tegangan yang masuk agar stabil via automatic regulation. 3. Proteksi gangguan listrik. Melindungi peralatan dari gangguan listrik seperti spike, surge, lag, noise, dan harmonisa. 4. Transisi otomatis. Berpindah dari daya utama ke baterai tanpa jeda waktu, zero turnover time, tergantung pada jenis UPS. Genset atau generator set adalah perangkat pembangkit listrik cadangan yang digunakan saat pasokan listrik utama terputus. Genset diesel paling banyak digunakan karena efisien dan tahan lama, sementara genset gas lebih ramah lingkungan. Genset diesel atau gas memulihkan suplai daya dalam 5-40 detik menggunakan automatic transfer switch atau ATS. Menjadikannya efektif untuk bekerja seperti HVAC, lift, lighting selama pemadaman panjang. Jenis-jenis genset yang digunakan di rumah sakit: 1. Jenis genset diesel, 2. genset gas alam, 3. genset bahan bakar ganda, 4. pembangkit listrik tenaga surya, 5. genset hibrida, 6. genset standby, 7. genset prime, 8. genset continuous, dan 9. genset modular.
Baterai cadangan. Baterai energi storage system atau BESS. Sistem baterai cadangan berfungsi pasokan listrik sementara saat terjadi pemadaman, terutama sebelum genset aktif yang digunakan dalam UPS untuk beban kritis. Dua jenis baterai yang sering dipakai dalam RLA adalah Lion VRA lebih murah dan 5 gigawatt, namun berukuran besar dan umum waktunya pendek 3 sampai 5 tahun. Sementara itu Li-ion lebih ringan, isi dan tahan lama hingga 10 tahun, meskipun biayanya lebih tinggi. Bab 3, metodologi. Studi ini data yang digunakan bersumber dari 3 kategori utama. Pertama, studi literatur mencakup referensi ilmiah seperti Jurnal Teknik Elektro, Standar Internasional seperti NFA 99 dan IEC 603647710, serta regulasi nasional seperti Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang prasarana rumah sakit. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami kerangka teoritis dan standar teknik sistem kelistrikan darurat yang berlaku. Kedua, data teknis pabrikan yaitu informasi spesifikasi produk dari produsen US yang dipakai, seperti kapasitas daya, efisiensi energi untuk dipakai, serta persyaratan perawatan. Ketiga, studi kasus rumah sakit yaitu data empiris yang dikumpulkan dari rumah sakit menjadi objek penelitian, mencakup kondisi sistem kelistrikan aktual, rumah listrik kritis, daya operasional, dan frekuensi gangguan kelistrikan. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saka Maulana Zikran. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode analisis. Dari sisi analisis teknis, aspek yang dievaluasi meliputi 1. Keandalan sistem, 2. Waktu switching, dan 3. Kapasitas sistem. Seterusnya yaitu sementara dari sisi analisis ekonomi, pendekatan yang digunakan mencakup 1. LCC atau Life Cycle Cost, 2. ROI atau Return of Investment, dan 3 atau TCO adalah Total Cost of Ownership. Untuk menilai dan membandingkan kinerja berbagai jenis sistem kelistrikan darurat seperti UPS, genset, dan baterai cadangan digunakan 6 parameter utama, yaitu 1. Respon waktu terhadap gangguan, 2. Efisiensi energi, 3. Durasi backup, 4. Biaya awal, 5. Biaya operasional, dan 6. Umur sistem. Lalu masuk ke bab 4, yaitu analisis dan hasil. Studi kasus sistem kelistrikan darurat. Rumah sakit Harapan Sehat (IPC) berlokasi di daerah semi perkotaan. Sering mengalami pemadaman listrik rata-rata 3 jam per minggu. Layanan kritis seperti instalasi gawat darurat dan laboratorium sangat bergantung pada suplai listrik. Tanpa sistem backup daya, rumah sakit berpotensi kehilangan 2 juta per jam karena gangguan pelayanan dan kerusakan alat medis. Seterusnya yaitu ada perhitungan kebutuhan daya backup. Yang di sini kami menargetkan yaitu beban kritis dari IGD dan lab itu 10.000 watt atau 10.000 kW dengan faktor daya itu senilai 0,8, maka S sama dengan P per PV itu 10.000 dibagi 0,8 sama dengan 12.500 VA. Itu kalau dikonversikan ke kVA menjadi 12,5 kVA. Maka dibutuhkan sistem UPS minimal 10 sampai 12,5 kVA dan genset lebih dari 20 kVA. Seterusnya itu ada rincian biaya operasional dan kerugian. Itu ada komponen yang pertama UPS online 10 kVA. Harga per unit yaitu 80 juta serta catatan teknis bisa membackup 15 menit menggunakan baterai KVAL. Lalu yang kedua ada genset diesel sebesar 20 kV dengan harga per unit itu 90 juta dengan catatan teknis
silent atau auto start. Yang ketiga itu ada instalasi dan panel ATS. Harga per unit yaitu 15 juta. Catatan teknis menggunakan kabel, tenaga kerja, dan pengujian. Total 185 juta untuk investasi awal 1 kali. Lalu biaya operasional tahunan kami merincikan yaitu BBM genset memakai bahan bakar solar itu biaya per tahunnya mencakup 10 juta dengan penjelasan untuk lebih kurang 150 sampai 200 jam nyala per tahun. Servis genset itu 5 juta per tahun dengan rincian penggantian oli, filter, dan pengecekan tahunan. Lalu servis UPS 3 juta per tahun dengan perincian pembersihan dan kalibrasi. Keempat, penyusutan baterai UPS yaitu 5 juta per tahun dengan baterai umur 4 tahun harga 20 juta disusutkan tahunan. Total biaya operasi keseluruhan yaitu 23 juta rupiah. Seterusnya, jika listrik padam selama 3 jam per minggu, rumah sakit kehilangan potensi pendapatan layanan. Yang pertama itu estimasi kerugian bisa mencapai lebih kurang 2 juta per jam, maka kerugian per minggu itu sama dengan 3 kali 2 juta sama dengan 6 juta rupiah. Untuk kerugian per tahun bisa diakumulasi itu senilai 6 juta dikali 52 itu sama dengan 312 juta rupiah. Penghematan tahunan. Dengan rumus penghematan tahunan sama dengan kerugian atau tanpa sistem cadangan dikurang OPEX perhitungan kerugian tahunan sama dengan 156 jam dikali 2 juta rupiah per jam itu sama dengan 312 juta rupiah. OPEX tahunan itu sama dengan 23 juta rupiah. Penghematan tahunan sama dengan 312 juta rupiah dikurang 23 juta rupiah itu sama dengan 289 juta rupiah. Maka dapat tarik kesimpulan bahwa penghematan tahunan itu mencapai harga tersebut. Lalu ada payback period itu dengan rincian total investasi dibagi benefit tahunan dikurang biaya operasional dengan penjumlahan dan pengurangan serta pembagian dapat diperoleh hasil 0,68 tahun dibulatkan yaitu lebih kurang 8 bulan. Total cost of ownership TCO lebih dari 5 tahun. Dengan rumus TCO 5 itu sama dengan CAPEX plus OPEX kali 5 tahun. TCO dalam waktu kurun 5 tahun itu senilai 300 juta rupiah. Jadi, total biaya kepemilikan yang memperhitungkan seluruh pengeluaran selama siklus hidup sistem, baik langsung maupun tidak langsung adalah senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abil. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan setelah Saka tadi. Di sini tertulis Return of Investment atau ROI. ROI dapat dirumuskan seperti ini, benefit tahunan dikurang biaya operasional dibagi investasi dikali 100%. ROI sama dengan 312 juta dikurang 23 juta rupiah dibagi 185 juta dikali 100% sama dengan 156%. ROI sebesar 156% per tahun menunjukkan ekspektasi laba atau keuntungan yang tinggi atas modal awal. Baiklah, selanjutnya untuk keandalan sistem. Keandalan sistem mengukur seberapa sering sistem bisa berfungsi tanpa gangguan. Untuk UPS tipe double convention online biasanya punya rata-rata waktu antar kegagalan atau MTBF sekitar 100 dikurang 250.000 jam. Jika kita menggunakan 2 UPS paralel,
atau konfigurasi N+1, keandalan bisa meningkat hingga lebih dari 1 juta jam. Ini berarti sistem nyaris selalu siap menghidupkan listrik. Availability bisa mencapai 9,999%. Ditambah rutin servis dan penggantian baterai, IGD dan laboratorium jadi sangat terlindungi dari pemadaman tak terduga. Untuk waktu switching adalah seberapa cepat sistem mampu beralih dari listrik PLN ke suplai cadangan saat listrik mati. Berdasarkan standar NFPA 110 Type 10, transisi ini harus selesai dalam 10 detik. Saat listrik mati, UPS langsung menyediakan daya dari baterai tanpa jeda. Setelah 5-7 detik, genset menyala dan stabil. Lalu ATS close transition beralih ke genset. Semua proses ini berlangsung di bawah 10 detik. Hasilnya, alat-alat di IGD maupun lab tidak mati. Selanjutnya, yaitu kapasitas sistem. UPS yang kita pakai memiliki rating 12,5 kPa, sekitar 10 kW, dengan PF 0,8. Cukup untuk menampung beban kritis IGD plus lab sebesar 10 kW. Baterai PRLA dirancang bertahan minimal 15 menit. Cukup untuk memberi waktu kepada genset agar stabil. Genset berkapasitas 20 kPa atau 16 kW memberikan cadangan daya lebih besar dari beban utama, 1,5 kali margin, sehingga siap menangani lonjakan saat startup. Jika ingin lebih aman lagi, kita bisa tambahkan UPS kedua untuk redundansi N+1. Baiklah, selanjutnya yaitu studi perbandingan UPS versus genset versus baterai. Untuk kriteria teknik, waktu start UPS online 0 detik atau instan. Untuk genset diesel 5-15 detik dan baterai cadangan atau Li-ion 0 detik. Kriteria teknik lama backup untuk UPS online itu 10-30 menit dan genset diesel itu 2-10 jam sesuai bahan bakarnya sendiri. Untuk baterai cadangan itu 1-4 jam. Untuk stabilitas tegangan untuk di UPS online itu sangat stabil dan di genset diesel kadang fluktuatif dan baterai cadangan stabil. Untuk perawatan UPS online itu rendah dan genset diesel itu tinggi dan baterai cadangan rendah. Untuk biaya operasionalnya UPS online itu rendah sedangkan genset diesel tinggi dan baterai cadangan rendah. Untuk investasi awal, UPS online dengan genset diesel sama-sama menengah, sedangkan baterai cadangan tinggi. Baik, selanjutnya saya berikan lagi kepada moderator bahwa materi yang telah kami sampaikan sudah habis. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Abil dan Saka sudah menjelaskan materi dari presentasi kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan dari kesimpulan presentasi kami, yaitu investasi pada sistem UPS, Universal Power Supply, dan genset sebagai sistem cadangan daya di rumah sakit merupakan keputusan strategis yang sangat penting untuk menjamin kontinuitas layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat atau saat terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan analisis teknis dan ekonomis, sistem UPS memberikan perlindungan instan terhadap peralatan medis sensitif dari gangguan listrik jangka pendek. Sedangkan genset berfungsi sebagai sumber daya utama dalam pemadaman berkepanjangan.
Meskipun membutuhkan investasi awal yang signifikan, keandalan sistem ini dapat meminimalkan risiko kerugian operasional dan potensi bahaya terhadap pasien. Dengan demikian, kombinasi UPS dan genset adalah solusi optimal dan layak secara finansial untuk menjaga kestabilan pasokan listrik di rumah sakit. Baiklah, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.